Sepasang helikopter Ukraina ditembak jatuh, 2 awak terluka diselamatkan Rusia. Sepasang helikopter Mi-8 Ukraina ditembak jatuh ketika mencoba menerobos garis milisi rakyat Rusia dan Donetsk ke kota pesisir laut Azov, Mariupol. Helikopter ini bertujuan untuk mengevakuasi komandan resimen Azov Neonazi yang terperangkap di daerah tersebut. 2 awak helikopter Ukraina yang diselamatkan kemudian dibawa ke rumah sakit. Setelah Mi-8 mereka ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara portable di luar Mariupol, mereka terima kasih kepada tentara dan dokter Rusia yang menyelamatkan nyawa mereka. Saya dibawa pergi dari helikopter ketika saya sedang berbaring dan mungkin dibawa ke fasilitas medis. Saya tidak melihat. Mereka memberikan bantuan medis, menempelkan kaki dan lengan saya. Artinya mereka tidak membiarkan saya mati. Terima kasih banyak, kata penembak Ivan Gavrilenko sambil berbaring dalam pemulihan. Diketahui ia menderita luka pecahan peluru dan luka bakar parah pada 55 hingga 60% dari tubuhnya. Insinyur penerbangan Kapten Dmitry Burlakov yang mengalami luka serius pun turut mengucapkan terima kasih. Saat ini Gavrilenko dan Burlakov sedang dirawat di sebuah rumah sakit militer Rusia di Melitopol, sekitar 150 km sebelah barat Mariupol. Seorang dokter yang merawat para pria tersebut mengatakan bahwa kondisi mereka stabil berkat perawatan yang tepat waktu ke rumah sakit dan penyediaan bantuan yang memenuhi syarat. Mi-8 milik anggota awak terbang keluar dari Dnipro, kemudian ditembak jatuh dalam perjalanan ke kota pantai laut Azov. Burlakov mengatakan kepada penyelidik bahwa upaya untuk mengevakuasi komandan Azov dari Mariupol gagal karena tidak terorganisir dengan baik. Organisasi misi tidak dilakukan sebaik yang seharusnya, katanya. Pada 5 April sekitar pukul 4 hingga 5 pagi, kami diperintahkan untuk terbang dari kota Dnipro ke staging area antara Dnipro dan Mariupol, 20 menit dari garis demarkasi, imbuhnya. Petugas itu mengatakan helikopternya ditunjuk sebagai awak pencarian dan penyelamatan darurat cadangan dan 2 Mi-8 terbang di depan mereka ke Mariupol. Kami terbang ke area pementasan, mendarat, mematikan mesin kami dan menunggu instruksi lebih lanjut. Sekitar pukul 5 pagi, komandan menerima perintah melalui telepon untuk memulai, katanya lagi. Saat mereka berada di udara, kru menerima pesan bahwa 1 Mi-8 telah ditembak jatuh dan diperintahkan untuk terbang ke lokasi kecelakaan. Kami terbang ke atas, melihat asap membumbung dari tanah dari jauh. Kami terbang lebih dekat dan sebuah roket menghantam kami. Saya terbangun di tanah, katanya. Akibatnya anggota kru ketiga, seorang navigator bernama Bogdan, juga selamat, sedangkan Komandan Letnan Kolonel Vyacheslav Voronoy dilaporkan tewas. Pasukan Rusia dan Republik Rakyat Donetsk melanjutkan operasi mereka untuk menekan tentara Ukraina, pejuang Azov Neonazi dan tentara asing yang terperangkap di Mariupol. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan bahwa analisis MOD tentang penyadapan komunikasi radio menetapkan bahwa selain bahasa Ukraina dan Rusia, setidaknya 6 bahasa lain terutama bahasa Eropa digunakan oleh para pejuang yang terjebak di kota itu. Pembela apa yang disebut nilai-nilai Eropa, tetapi tentara bayaran asing yang datang ke sini untuk membunuh Slavia demi dolar Amerika sambil bersembunyi di balik perisai manusia warga sipil, kata Konashenkov. Kementerian Pertahanan sebelumnya telah memperingatkan bahwa aturan perang tidak berlaku untuk tentara bayaran. Pada tanggal 4 April, militer Rusia meminta unit militer Ukraina yang tersisa yang terperangkap di Mariupol dan mengungsi di sepanjang koridor Zaporozhye demi keselamatan mereka. Hari berikutnya, Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa pihak Ukraina telah menolak tawaran tersebut. Mariupol telah menyaksikan beberapa pertempuran terberat hingga saat ini dalam kampanye militer gabungan Rusia milisi Donbas di Ukraina. Pasukan Ukraina dan Azov membangun pertahanan mereka tepat di dalam kawasan perumahan dan industri kota, mengubah pertempuran menjadi pertempuran sengit dari rumah ke rumah dan menyebabkan kehancuran yang meluas. Konvoi lapis baja Ukraina kocar-kacir oleh rentetan tembakan yang berasal dari helikopter Rusia. Kabar itu dilaporkan kantor berita Interfax pada Minggu 10 April yang mengutip Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter serang Ka-52 menghancurkan senjata dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina, kata badan tersebut, mengutip kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Pejabat militer Ukraina tidak segera tersedia untuk dimintai komentar terkait pukulan telak yang dilakukan pasukan Vladimir Putin terhadap sistem persenjataan negara itu. Interfax juga mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman video serangan helikopter Ka-52 yang terbang di ketinggian yang sangat rendah. Helikopter itu meluncurkan rudal dan menembakkan senjata ke sasaran darat. Meski demikian, lokasi dan waktu serangan tersebut tidak dijelaskan.
Sementara itu, sebuah kuburan massa baru dengan puluhan warga sipil Ukraina ditemukan pada hari Sabtu di desa Buzova. Pejabat setempat mengatakan desa itu berlokasi dekat di ibu kota Kiev yang selama berminggu-minggu sebelumnya diduduki oleh pasukan Rusia. Taras Didic, kepala komunitas Dimitrivka yang mencakup Buzova dan beberapa desa terdekat lainnya, mengatakan kepada televisi Ukraina bahwa mayat-mayat itu ditemukan di parit dekat pompa bensin. Jumlah korban tewas belum dapat dikonfirmasi. Media lokal Ukraina pada awal April melaporkan korban sipil ditemukan di dan dekat Buzova, dengan sekitar 30 mayat ditemukan pada saat itu. Penemuan kuburan massal dan korban sipil telah memicu gelombang kecaman internasional, khususnya atas kematian di kota Busa, barat laut ibu kota.